Selamat malam, perkenalkan nama saya Yuda Desianto, NIM saya 231063003, Prodi saya dari akuntansi. Saya akan menerangkan teori proses produksi ekonomi mikro. Next, yang pertama adalah produksi. Teori produksi adalah upaya menerangkan prinsip yang dipakai perusahaan dalam bisnisnya dalam menetapkan kuantitas produk yang akan diproduksi dan dijual, serta berapa banyak input yang diperlukan dalam melakukan aktivitas produksi. Next, kedua adalah gambar sekilas tentang produksi. Tentang produksi adalah menunjukkan antara output yang dihasilkan dengan berbagai input yang menghasilkan output tersebut. Next, di sini adalah teori produksi proses. Ada tiga, yang pertama adalah production teknologi, yang kedua ada labor intensive teknologi, yang ketiga ada capital intensive teknologi. Next, fungsi produksi. Pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan, di mana ada Q sama dengan F, K, L, R, T. Q-nya itu adalah output, K-nya adalah capital, L-nya adalah labor, R adalah rent, T sama dengan teknologi. Oke, next. Fungsi produksi satu input variabel. Fungsi produksi satu input, pengertiannya adalah dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input dan output secara lebih luas. Apabila input modal sama K dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F, kurung K, Q sama dengan output, K-nya sama dengan capital. Dengan menganggap salah satu input konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luas. Apabila input modal tetap, maka fungsi produksi menjadi Q sama dengan F dalam kurung L. Average physical product of labor. AP L atau APL sama dengan Q per L. Marginal physical product of labor. MP L MPL sama dengan DQ per DL. Pada saat AP mencapai maksimum besarnya AP sama dengan MP. Oke, next adalah dimana contoh soal. Suatu proses produksi menggunakan input L dan input K untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses produksi tersebut, input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total dihasilkan dari proses produksi tersebut ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 6, L plus 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah output Q yang dihasilkan pada tingkat penggunaan input L sebanyak 10 unit. Jawabannya adalah Q sama dengan 6L plus 20, di mana L sama dengan 10, sama dengan 6 per 10, dalam kurung 10 plus 20 sama dengan 60 tambah 20, sama dengan jadinya 80 unit. Jadi di mana adalah produksi total Q pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 80 unit. Next adalah fungsi produksi. Total produk TP adalah keseluruhan hasil atau produk yang didapatkan selama proses produksi. 2. Produk marginal. Tambahan produk atau marginal product MP adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. 3. Produk rata-rata. Average produk atau AP adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi.
Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi TP dengan jumlah tenaga kerja atau L. Next adalah fungsi produksi. Produk rata-rata, average product AP, adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi atau TP dengan jumlah tenaga kerja atau L, di mana Q sama dengan Q per L. Q-nya itu adalah output, L sama dengan labor. MPL sama dengan Q per L. Oke, next, fungsi produk. Produk marginal, tambahan produk atau marginal product MP adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan, di mana MPL sama dengan DQ per DL, Q sama dengan output, L sama dengan labor. Next adalah the law of diminishing return. Di dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of the diminishing return atau LDR. Hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya. Produksi total akan semakin banyak, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Next adalah hubungan antara APL dan MPL. Pada hubungan antara APL dan MPL dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi. Elastisitas produksi atau IP menunjukkan persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Secara sederhana ditulis EP sama dengan persen perubahan outputnya Q per persen perubahan input dalam kurung L, di mana adalah EP sama dengan DQ per Q per DL kurung L. Oke, next, hubungan antara APL dan MPL. Pada hubungan antara APL dan MPL dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi, di mana elastisitas produksi atau EP menunjukkan persentase perubahan output sebagai dari persentase perubahan input. Secara sederhana ditulis EP sama dengan DQ per DL dibagi L per Q, atau dapat disederhanakan juga menjadi EP sama dengan DQ per DL dikalikan 1 per Q per L. Karena APL sama dengan Q per L dan MPL sama dengan DQ per DL, maka elastisitas produksi dapat ditulis kembali menjadi EP sama dengan MPL per APL. Next, tahapan-tahapan produksi. Tahapan ketiga dimulai dari MPL sama dengan 0 atau MPL negatif. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi negatif. Tahapan kedua dimulai dari MPL atau sama dengan APL atau APL maksimum sampai MPL sama dengan 0. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi kurang dari 1 inelastik. Namun pada saat MPL plus APL maka elastisitas produksi sama dengan 1. Tahapan pertama dimulai dari tenaga kerja atau L sama dengan 0 sampai MPL sama dengan APL, atau dari L sama dengan 0 sampai APL maksimum. Karena ini menunjukkan nilai elastisitas produksi. Fungsi-fungsi produksi 2 input variable. Fungsi produksi 1 input dan 2 input, di mana adalah jika 2 input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah
pendekatan isoquant atau isocos. Next adalah kurva isoquant, di mana kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi di mana itu kurva sama-sama. Next adalah ciri-ciri isoquant. Turun dari kiri atas ke kanan bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Cembung ke arah titik origin. 3. Tidak saling berpotongan. 4. Kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak. Artinya, perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isoquant. Next, kurva isocos. Kurva isocos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel, misal tenaga kerja L dan modal K, dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama. Rumus garis anggaran PK kali K plus PL kali L sama dengan 1. Next adalah contoh. Kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input, yaitu modal K dan tenaga kerja L. Harga input atau unit modal sama dengan 200 dan tenaga kerja sama dengan 300 per orang. Anggaran yang tersedia sebesar 6.000 untuk membeli seluruh input. Berdasar data di atas, maka persamaan garis anggaran produsen sama dengan 200K plus 300L sama dengan 6.000. Ini adalah keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen digambarkan dengan persinggungan antara isocos dan isoquant. Persinggungan tersebut akan menggambarkan pilihan produsen, disebut juga less cost combination atau LCC, yang menunjukkan kombinasi input terbaik. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen pada titik singgung ini, slope isocos sama dengan isoquant. MPL per MPK sama dengan PL per PK. Demikian paparan dari kami. Selebihnya apabila ada salah atau apapun, semoga bisa menjadi manfaat. Demikian, terima kasih.